Saya Rosita Dian Permatasari dari Kedokteran Hewan. Subunit 4 Hirip ini akan mengenalkan berbagai virus corona pada manusia dan hewan. Pertama-tama, mari mengenal berbagai macam genus dari virus corona. Famili Coronaviridae memiliki 4 generasi coronavirus, yaitu Alpha coronavirus, Beta coronavirus, Delta coronavirus, dan Gamma coronavirus. Alpha coronavirus dan beta coronavirus umumnya memiliki karakteristik genomik yang dapat ditemukan pada kelelawar dan hewan pengerat. Sedangkan delta coronavirus dan gamma coronavirus umumnya ditemukan pada spesies avian seperti burung atau ayam. Human coronavirus adalah virus corona yang ditemukan pada manusia, dan beberapa di antaranya bersifat zoonosis. Apa itu zoonosis? Zoonosis merupakan penyakit yang dapat ditularkan hewan ke manusia. Infeksi COVID-19 disebabkan oleh coronavirus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. SARS coronavirus 2 atau COVID-19 termasuk dalam kategori beta coronavirus, dan 96,2% sekuens genom COVID-19 identik dengan Beta coronavirus PRATG13. Oleh sebab itu, kelelawar dicurigai merupakan inang asal dari virus COVID-19. Namun, kemudian diketahui bahwa COVID-19 juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat menderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki komorbid, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Pada hewan kesayangan, virus corona dapat menginfeksi kucing dan anjing. Yang pertama, Felline coronavirus adalah alpha coronavirus pada kucing. Terdapat dua bentuk klinis, yaitu bentuk basah dengan manifestasi efusi abdominal seperti muntah, dan bentuk kering yang dihubungkan dengan gangguan pada sistem saraf seperti kejang, status mental, dan perilaku abnormal. Yang kedua pada anjing, yaitu Canine Enteric coronavirus, yang termasuk ke dalam genus Alpha coronavirus. Virus ini secara umum ditemukan menginfeksi anjing muda dengan gejala klinis diare ringan. Anjing juga dapat terinfeksi oleh Canine Respiratory Coronavirus dari genus Beta coronavirus dengan gejala klinis batuk, bersin disertai leleran hidung, hingga bronchopneumonia. Pada hewan ternak, virus corona dapat ditemukan pada sapi, kuda, dan unggas. Yang pertama pada unggas yang termasuk gamma coronavirus yaitu virus infectious bronchitis atau IBV menjadi salah satu agen penyakit yang berpengaruh pada industri perunggasan. Infeksi IBV terutama terjadi pada saluran pernafasan, organ reproduksi, dan ginjal. Gejala klinis yang paling sering ditemui adalah gangguan pada sistem pernafasan seperti kesulitan bernafas, batuk, dan bersin disertai lelaran hidung. Infeksi IBV umumnya diikuti dengan penurunan nafsu makan dan depresi yang berakibat pada penurunan berat badan. Pada sistem reproduksi, IBV menyebabkan penurunan produksi telur diikuti dengan penurunan kualitas telur. Untuk nefritis atau gangguan pada ginjal dari IBV menyebabkan ayam mengalami depresi, peningkatan konsumsi air, diare, dan penurunan berat badan secara drastis. Yang kedua pada sapi, yaitu bovine coronavirus, menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan dan pencernaan yang diikuti dengan penurunan produksi dan reproduksi. Gejala klinis tersebut menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, baik pada industri sapi pedaging maupun sapi perah. Yang ketiga, pada kuda, yaitu equine coronavirus, menyebabkan gejala klinis berupa demam, gangguan pencernaan seperti diare dan kolik, serta memiliki morbiditas atau angka penyakit yang bervariasi di antara 10-83% dengan mortalitas atau angka kematian yang rendah.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, selalu lakukan 3M dan patuhi protokol kesehatan. Salam sehat!